9 adab mencari ilmu diambil dari hikmah dari kisah Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir yang disusun Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatih Al-Ghaib. Sebelum lanjut, mohon berkenan subscribe, like dan share video ini ya. Menuntut ilmu adalah salah satu aktivitas kehidupan yang dianjurkan oleh syariat dengan anjuran yang tegas. Sebagai bukti ketegasannya, umat manusia diperintahkan menuntut ilmu tanpa batasan dimensi waktu dan tempat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuntutlah ilmu semenjak kamu terbaring di ayunan sampai beristirahat panjang di liang kuburan." Namun, menuntut ilmu tidaklah sama dengan mencari kayu bakar di hutan yang hanya tinggal mengumpulkan dan membawanya pulang. Pencari kayu bakar memiliki kebebasan untuk keluar masuk hutan kapan saja dan mengumpulkan kayu apa saja dan sebanyak mungkin. Akan tetapi seorang penuntut ilmu memiliki tata cara dan aturan dalam mencari ilmu yang dikenal dengan adab al-muta'alim. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang hidup di abad ke-5 Hijriah, dalam kitabnya Tafsir Al-Fakhru Ar-Razi atau yang lumrah dikenal dengan Mafatih Al-Ghaib, memiliki kajian yang sangat mendalam dan menakjubkan saat menafsirkan surah Al-Kahfi ayat 66 yang menceritakan bagaimana Nabi Musa sebelum berguru kepada Nabi Khidir, alaihima assalam. Dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, Musa berkata kepadanya, "Khidir, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar, yang telah diajarkan kepadamu sebagai petunjuk?" Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menemukan 12 adab dalam menuntut ilmu. Namun dalam tulisan ini ada 3 poin adab yang disatukan pembahasannya dengan poin adab yang lain. Sehingga yang tercantum dalam tulisan ini hanya 9 adab. Di antaranya adalah 1. Mengabdi dan bersikap tawadu, rendah hati, terhadap guru. Dari kisah Nabi Musa, yaitu ketika Nabi Musa mengutarakan hendak ikut kepada Nabi Khidir dengan kalimat, "Bolehkah aku mengikutimu?" Ucapan tersebut memberi teladan sebagai bentuk adab kepada seorang guru bahwa seorang murid meminta izin terlebih dahulu sebelum menimba ilmu dari gurunya. Dan dalam menuntut ilmu seorang murid harus ikut kepada gurunya secara kafah, tanpa syarat dan ketentuan apapun. 2. Menyatakan diri sebagai murid yang tak tahu apa-apa, tidak menampakkan kepintarannya di hadapan sang guru guna menunjukkan bahwa dirinya telah menguasai satu atau beberapa bidang keilmuan tertentu. Melainkan sebagai bentuk akhlak mulia dalam menuntut ilmu, seorang murid harusnya menampakkan bahwa ilmu yang dimilikinya sangatlah dangkal dan bodoh. Sehingga menjadi suatu pendorong kuat untuk memperoleh bimbingan dari guru. 3. Tidak boleh banyak meminta kepada guru. Sang murid tidak diperkenankan untuk meminta banyak dari ilmu sang guru. Pendek kata, sebagai murid yang berakhlak mulia agar tidak meminta kepada guru dalam hal keilmuan untuk dijadikan sealim gurunya atau bahkan melebihi kealiman sang guru. 4. Adab selanjutnya adalah bertitik fokus pada pemantapan hati seorang murid bahwa dalam menuntut ilmu, seorang murid harus meyakini sepenuhnya bahwa seluruh ilmu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan termasuk ilmu yang dimiliki oleh gurunya. Dalam konteks ini, Nabi Musa meminta kepada Nabi Khidir agar beliau berkenan mengajarkan sebagian ilmu yang diajarkan Allah kepadanya. Adab semacam ini lebih membuka terhadap kasih sayang seorang guru kepada muridnya. 5. Meminta petunjuk dan bimbingan dari guru. Banyak umat manusia terjerumus ke jalan yang salah bukan karena tidak tahu bahwa itu salah, tetapi karena tidak ada yang memberi nasihat dan dorongan agar tidak meniti titian kesesatan tersebut. 6. Tidak menentang dan membantah. Telah dijelaskan pada poin sebelumnya bahwa mengabdi adalah salah satu adab saat menuntut ilmu, di mana dalam mengabdi kepada guru adalah taslim, menyerahkan diri sepenuhnya kepada guru. Hal semacam ini telah menjadi tradisi di pesantren salaf di Indonesia. 7. Berguru tanpa perhitungkan status sosial. Dipetik dari kisah perjalanan nyantrinya Nabi Musa kepada Nabi Khidir ialah bahwa berguru tidak boleh memperhitungkan status sosial. Nabi Musa, alaihi salam, dalam perjalanan nyantrinya tidak pernah menghiraukan status sosial beliau sebagai nabi. Beliau tetap tawadu kepada Nabi Khidir. 8. Mengabdi dan kemudian mengaji. Seorang pencari ilmu tatkala berguru, sebaiknya pertama kali yang ia lakukan adalah mengabdi kepada sang guru, baru kemudian mengaji dan menimba ilmu dari gurunya. 9. Adab menuntut ilmu yang terakhir adalah berkenaan dengan niat dan tujuan menuntut ilmu.
Menuntut ilmu jangan sekali-kali diniatkan sebagai ladang mencari harta dan tahta di masa mendatang. Wallahu a'lam. Demikianlah beberapa adab berguru sebagaimana mencontoh dari perjalanan Nabi Musa ketika berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.